Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas table saw yang kemarin saya buat beberapa bulan yang lalu ya. Karena kemarin itu saya belum sempat untuk membuat video tesnya itu ya. Karena keburu udah ke-upload, udah banyak yang minta juga. Terus juga ya saya sibuk kerja, memori HP penuh, ya gitulah pokoknya. Sorry ya. Jadi sebelum saya tes di table saw ini ada beberapa perubahan yang saya sunting ya. Jadi pertama itu fansnya itu agak sedikit cekung ya, agak cekung ke dalam di bagian sini nih, tengah, pas banget di tengah-tengahnya. Di sini rapet ya, sini rapet, ke sini bercelah. Kenapa saya lapis aluminium? Karena jika saya biarkan begitu aja tanpa aluminium, ini adalah penyebab dari celah pada meja ya, celah sambungan antara dua papan itu dia agak bercelah begitu, agak ya celah gitulah, bolong dikit tengah-tengahnya. Jadi masalahnya itu ada di fansnya itu ya, di fansnya. Jadi makanya saya lapis aluminium, ini lurus banget, berasa bedanya. Terus juga ada ini slidingnya, sliding untuk cross cut. Untuk meter cutnya saya membuatnya sendiri. Ini aluminium sisaan dari sini ya, daripada nganggur kan. Ini ya lumayan lah, nanti kita tes juga ini siku atau tidak, dan ininya apakah presisi atau tidak. Itu sih tergantung dari settingan penggarisnya sih, soalnya saya nggak menyeting ini dengan siku. Oh ya, dan di bawahnya juga saya udah memberi kerangka tengah di bagian sini, karena setelah 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah, meja tuh terasa agak cekung ke bawah karena si si circle-nya ini agak cukup berat ya, sedangkan si mejanya ini lapisan multiplexnya itu cuma 12 mili, jadi agak melengkung. Saya sarankan kalau mau bikin pakai kerangka tengah ya, seperti ini nih. Ini waktu itu tidak sempat saya buat videonya karena saya juga sambilan bikinnya juga, emang nggak niat buat direkam gitu. Ini kerangka balok kiri kanan, dan ini juga pakai kardus karena ya di bawah sini ada kayu-kayu banyak ngeres. Jadi begitu motong, abunya itu langsung turun ke sini, ke plastiknya ya, tanpa vakum juga oke lah. Oke, jadi begini tampilannya. Ini sliding 1 cm kalau nggak salah, 1 cm celahnya itu. Nanti kita coba. Dan ini saya udah pasang rak serbaguna ya, ya bisa dipasang cabut gitu. Jadi ini pakai sudut 45. Apalagi ya, oh ya sama ini nih, paling ini sih ya gampang sih ini mah, stop kontak. Untuk menghidupkannya pakai ini, colokannya dihubungkan ke sini dan ke sini, lalu colokin ke sini.
Sekarang di sini ada balok ya, balok sama papan. Jadi nanti akan saya coba untuk rip cut balok ini setebal 8 cm. Tebalnya itu 7,5 cm ya. Lalu ini papan ini akan kita cross cut agar siku kita uji untuk kesikuannya. Ya, cara buatnya itu cukup mudah ya. Ini cuma seperti ini aja, simple. Untuk kalibrasinya teman-teman bisa pakai penggaris siku ini juga ya. Jadi kalibrasinya itu seperti ini ya. Kalibrasi agar cross cutnya itu siku 90 derajat. Lalu kalau ini sih sebelumnya apa ya, saya cuma baru motong 90 derajat aja. Kalau untuk potongan 45 derajat saya belum coba ya. Jadi nanti mungkin saya nggak ngetes 45 derajat, karena biasanya saya motong 45 derajat itu pakai bensau. Karena ya saya itu kerjanya bukan bikin furnitur yang besar-besar ya. Ya seperti itu ya. Ini contoh yang saya kerjakan, resin lampu. Nanti saya akan tuliskan linknya, link penjualan resin lampu itu. Mungkin nanti akan saya berikan juga contohnya bagaimana. Pertama tesnya itu kita akan dekat kira-kira 5 cm ya, tapi bolak-balik soalnya ini lebih dari 5 cm. Ini ya untuk menguji seberapa kuat sih 5 cm gitu. Kuat enggak, maksudnya putarannya apakah akan menurun atau stabil. Ini 5 cm. Oke ya, 5 cm. Rip cut balok dan cross cut papan. Langsung aja. Ya, jadi ini hasil potongannya ya. Siku banget. Nah, agak celah dikit sih di sini ya. Lalu untuk potongan rip cutnya itu
Ini hasil recut atas bawah, bolak-balik maksudnya. Ya pasti begini sih. Secara sih yang saya rasakan itu agak turun gitu ya putarannya. Terdengar dari suaranya agak ngeden gitu mesinnya tuh. Tapi oke sih ini. Circle riuhnya mantap banget sih, nggak mandek, oke banget. Jadi tadi itu potongan pertamanya itu 5 cm, lalu yang keduanya itu 2,5 cm. Ini 5 cm, ininya 2,5. Hasilnya ini saya pakai blade 24T, yang 24T, tapi halus ya, nggak kasar. Dan potongannya tadi cross cutnya itu cukup kasar, tapi nggak apa-apa lah. Oh iya, sorry lupa belum dibahas. Ini kan fansnya itu kan nggak ada akurasinya, nggak ada kalibrasinya ya. Jadi dia bisa belok begini ya, nggak presisi. Jadi maksudnya tuh apa ya? Terlalu bebas gitu gerakannya ya. Mungkin kalau ada yang bingung kok bisa presisi tadi motongnya gitu ya, bisa pas gitu, nggak berjarak kayak begini gitu ya. Caranya itu saya makainya penggaris ini. Bisa sih penggaris biasa, tapi itu agak lama ya menurut saya. Kalau penggaris ini kan enak, ada pembatasnya itu, ada pembatasnya. Jadi misal saya potong 5 cm, potong 5 cm seperti ini. Misal potong 5 cm, setting ke angka 5 begini, lalu dijajarkan bagian belakang sini dengan blade bagian depan, begitu sampai rata, sampai di sininya nggak ada celah nih, itu baru pas dan presisi. Oke, jadi ini adalah project yang saya kerjakan, lampu resin. Jadi nanti di bagian atasnya ini dipasang lampu ya. Ini baru 80% jadi ya, belum semuanya. Sisanya masih ada yang ini. Ini sedang pengeringan. 2. Karena saya mengerjakannya ya yang seperti ini, table saw yang harus pakai fans agak siku, harus ya begini gitu ya, saya nggak begitu perlu banget ya, nggak begitu penting banget, karena ya saya juga ngerjainnya kecil-kecil kayak gini. Jadi maaf kalau pembuatan table saw saya itu di video itu yang kemarin agak kurang lengkap, maaf. Mungkin barangkali bisa tambah-tambah atau apa gitu ya, tambah-tambah ilmu atau pengetahuan teman-teman tentang cara pembuatannya. Ini dalamnya gunung. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen, pasti akan saya respon sesuai apa yang saya tahu. Dan jika kalian butuh asupan inovasi dan kreativitas, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.